Meskipun survei yang ada pada saat ini mengatakan pemerintahan Pak Jokowi itu 90% berhasil. Dan bahkan semua permasalahan bangsa di dunia ini semua tertuntaskan oleh beliau. Bisa dikatakan tuntas oleh beliau, mengalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahkan juga pemimpin-pemimpin di dunia ini. Namun perlu sama-sama untuk kita pahami di sini pada saat ini, perlu sama-sama kita buktikan, kita berani jujur dan tegas untuk menilai itu. Apakah hal tersebut itu memang benar adanya? Apakah kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan lain-lain hal yang itu benar-benar kita rasakan pada saat kepemimpinan ini? Nah, seperti survei yang hadir, mohon maaf Pak Ganjar agak terlalu lama karena memang kita jarang bertemu. Jadi harus boleh disampaikan. nanti boleh WA sama saya. Boleh, kalau semisalnya boleh gitu. Follow IG Ya. saya. Nah, berdasarkan survei-survei yang hadir yang ada pada saat ini, banyak sekali survei yang akan disampaikan, tapi yang pertama, kemampuan siswa Indonesia untuk mampu berpikir hots itu adalah 0,01%. Menurut UNESCO lagi, kemampuan pelajar Indonesia untuk memiliki semacam jenis kemampuan berpikir yang layak dan juga daya baca gitu ya, 0,1%. Korupsi di Indonesia itu selalu peringkat teratas. Selain itu juga dari hal lainnya seperti yang bisa kita lihat bagaimana asing yang menguasai. Kebetulan saya dari Sumatera Barat ya, sudah seperti yang Bapak canangkan bahwasanya mohon maaf Mbak, pertanyaannya apa ya? Ya sebentar Bang, ini iya menyambung iya, supaya pertanyaannya itu hadir gitu. kelamaan Jadi seperti begging ini. kalau kata orang. Iya, seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat, saya kan asli Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu puluhan hektar, bahkan puluhan ribu hektar tanah semuanya dikuasai oleh asing dan asing lah. Bisa kita katakan mungkin asing secara menyeluruh atau asing itu. Semua tanah-tanah yang ada di sana itu dibeli dan dikelola untuk menjadi proyek strategis nasional atau misalnya dibangun oleh. Boleh langsung bertanya? Boleh, sebentar ya Pak. Dan itu proyek strategis nasional dan juga hal tersebut ya sebentar. Nah, dan juga hal tersebut adalah yang sedang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah mengetahui mengenai hal ini? Ya tentunya pasti sudah mengetahuinya dalam tingkatan yang seberapa. Hanyakah sekedar mengetahui saja, memahami, atau sampai pada tahap Bapak termasuk dari siklus ini atau juga korban siklus ini, atau kalau misalnya tidak dari kedua bagian itu, bagaimana Bapak untuk melaksanakan hal tersebut? Bagaimana Bapak untuk mengatasinya? Sekian, terima kasih. Oke, saya sudah bisa menangkap. Ada dua hal. Yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga, memang tidak mudah merumuskan satu pertanyaan. Betul. Utaranya terlalu jauh. Tapi saya hormati. Apakah Pak Ganjar tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Sumatera Barat, saya komunikasi dengan gubernurnya. Rasa-rasanya lebih banyak tanah adat di sana yang dimiliki oleh Ninik Mama. Setahu saya. Tidak perlu Anda jawab dulu, karena kita harus saling menghormati. Duduk nggak apa-apa Mbak, biar agak tenang sedikit. Ambil napas. Oke, kalau ada air boleh diberikan. Ya. Kalang kabut atau gak siap lah ya Ganjar Pranowo hadapi pertanyaan seorang mahasiswi yang pakai jaket hijau itu, yang tampaknya memang menguasai cukup banyak masalah tentang pemerintahan Jokowi. Ketika ditanya, Ganjar Pranowo ini ditanya berkenaan dengan korupsi era Jokowi. Dan karena itu kalau kita lihat perilakunya Ganjar Pranowo ya, mungkin nggak kuat
karena panas telinganya ketika mahasiswa ini atau mahasiswi ini berbicara, ya, membandingkan antara survei kepuasan publik dengan realitas di lapangan, realitas sosial gitu ya, tentang korupsi yang ada di Indonesia. Lalu Ganjar Pranowo mencoba motong, sebentar, mungkin Anda perlu minum, jeda dulu, duduk aja. Ngapain? Urusan dia mau berdiri, mau nggak minum, mau apa, yang penting pertanyaannya itu tertata rapi. Tapi memang ini adalah dalih yang dimiliki lah oleh Ganjar ketika gak siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Karena seukuran mahasiswa seperti ini tahu sebetulnya jebloknya Jokowi dalam memberantas korupsi. Lalu malah ganti bertanya, Anda ini, Anda itu, Anda itu, Anda ini, setuju ini, setuju itu. Lah, kelasnya kok kacangan amat. Ya begini mau diharapkan punya gagasan membawa Indonesia masa depan, ya kocak. Dan itu sebetulnya tercermin wajar kalau negara pemerintahan Jawa Tengah itu terseok-seok, kemiskinannya banyak, ya karena mungkin gubernurnya tidak bisa melihat potensi atau tidak bisa memecahkan problem itu sekalipun segudang piagam diperoleh. Itu pemirsa. Memang sih kalau kita berbicara tentang korupsi, ini kan gembar-gembor narasi penguatan pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Joko Widodo kan tak pernah terbukti. Alih-alih membaik, nasib pemberantasan korupsi justru kian mundur ya belakangan ini ya. Indeks persepsi korupsi tahun 2022 saja yang baru saja dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan skor Indonesia anjlok 4 poin, yaitu dari 38 menjadi 34, ya, menandakan itu korupsi semakin tinggi. Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, ya, dari 96 menjadi 110, dari jumlah negara yang paling buruk, ya, semakin gede angkanya semakin buruk. Dan merujuk pada temuan TII, tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup. Mau apa coba? Ganjar baca ini harusnya baca, ya, harusnya dia baca. Dan mungkin karena nggak siap, ya itulah menjadi persoalannya. Dan sebetulnya terakhir-terakhir ini kan ini banyak menteri Jokowi yang kesandung korupsi. Ya, kebayang nggak misalnya ada menteri olahraga itu, ya, sudah gelondongan beritanya itu 27 miliar ya diberikan kepada Dito Aryo Tejo, menteri olahraga, masih muda. Ya, rupanya Markus juga ini orang kan begitu. Dan yang terakhir Syahrul Yassin Limpo, ya, yang tampaknya mungkin malah dipakai untuk membidik Nasdem. Loh, apa yang menjadi masalah kalau Syahrul Yassin Limpo ini korupsi kan di kodanya kan Jokowi semua. Dan begini pemirsa, kalau betul-betul ya semua kekayaan para menteri, pembantu-pembantu Jokowi dan seterusnya begitu dilacak dengan metode pembuktian terbalik, ya, kamu kok punya duit banyak ini, gimana penjelasannya? Siapa yang bisa lolos dari ini gitu? Ya, ini menjadi persoalan. Nah, disinilah tampaknya mungkin gugup atau mungkin seperti apa. Jadi Ganjar Pranowo ini menjadi caranya itu memotong pertanyaan dari mahasiswi ini. Sebetulnya sudah sangat baik mahasiswi ini ketika dijebak dengan kamu setuju ini enggak, setuju itu enggak, kemudian dia berdiri lagi. Itu loh, ya. Mau menjernihkan masalahnya yang harusnya dijawab oleh Ganjar Pranowo. Ya, sayang tidak pakai mic gitu ya, tidak pakai mikrofon, jadi suaranya enggak begitu jelas. Harusnya itu panitia itu begitu. Lagi pula dalam diskusi seperti itu kan ada moderator. Ya, ini Ganjar kayaknya enggak terbiasa deh dengan diskusi kita. Jadi Ganjar kalau mau motong
memotong pertanyaan dari mahasiswi ini, dia lapor dulu ke moderator. Ya, kalau moderatornya Puan Maharani kan sangat berkuasa. Ya, ini enggak, malah di bypass saja moderatornya itu. Pak moderator, izinkan saya memotong dulu pertanyaan dari mahasiswi itu. Misalnya berkata begitu, enggak nerocos langsung dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, tapi bagi para para pengagumnya, cerdasnya bukan main Ganjar itu, ya. Ya, namanya juga pengagum, ya, tukang sorak-sore, ya wajar lah dikatakan seperti itu. Tapi kalau normal penilaiannya, gimana sih memberikan jawaban secara argumentatif? Kelihatan nggak dari jawaban-jawaban Ganjar Pranowo terhadap apa yang disampaikan oleh mahasiswi itu? Enggak nyambung.